Oke. Oke. Kawan-kawan, aku sudah berikhtiar di dalam hatiku, sehabis pemilu ini akan kutanyakan kepada Ustadz Abdul Somad. Kan ada videonya itu kubikin. Karena asal kutanya kepada orang Islam di sosial media ini, dituduh aku menghujat. Kutanya si Juma, dituduh aku menghujat. Kutanya orang Islam yang lain, dituduh aku menghujat. Maka habis pemilu nanti, pasti kutanyakan sama Ustadz Abdul Somad. Kalau bertanya saja nggak apa-apa kan? Nah, satu hal yang kutanyakan, karena Muhammad itu sebelum jadi nabi, dia bertapa dulu di dalam goa. Itulah yang diikuti oleh Sunan Kalijaga. Kan begitu. Makanya Sunan Kalijaga itu juga bertapa. Itu sesuai dengan sunnah bahwa Muhammad itu juga bertapa sebelum dia menjadi nabi. Nah, kenapa asal aku menanyakan ini? Orang-orang mengatakan aku menghujat. Padahal dalilnya jelas di dalam Sirah Nabawiyah. Di dalam Sahih Bukhari 3 sangat jelas dalil itu. Bahwa sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, dia masuk dulu ke dalam Gua Hiro untuk bertapakur. Atau merenung. Atau bersemedi. Apa sih namanya yang paling halus? Biar jangan terlalu menyakiti hati kawan-kawan. Apa kita bikin namanya? Berpikir dia gini? Atau yoga? Apa kita bikin namanya biar lebih halus? Dia pergi mengambil bekalnya, masuk ke dalam goa itu. Sudah? Lalu bekalnya habis. Pulang lagi dia. Diambilnya lagi bekalnya. Lalu bertapakur lagi dia, bertahanut atau apalah namanya di dalam goa itu. Lalu tiba-tiba ada roh. Sudah? Tiba-tiba ada roh mendekap dia. Nah, sudah? Lalu berkata, baca, aku tidak bisa baca. Baca, aku tidak bisa baca. Tapi terlepas dulu dari baca itu. Terlepas dulu dari apa yang diterimanya. Apa yang bertemu dengan dia memang benar-benar Tuhan, atau yang bertemu dengan dia bukan Tuhan, itu terlepas dulu dari itu. Nah, tetapi kelaziman seseorang pergi bertapa ke dalam goa, apakah itu layak dipercaya menjadi seorang nabi? Ini bertanya loh, mudah-mudahanlah Sinandar bisa menjawab ini. Kalau Sinandar tidak menjawab ini, aku bisa dituduh menghujat loh. Nah, apakah mungkin contohlah Sinandar sekarang? Kalau Sinandar ini pergi bertapa ke Yogyakarta, lalu pulang dari bertapa itu dia mengaku mendapat firman Tuhan. Apakah Sinandar ini pantas dipercaya? Atau sebaliknya, kalau saya pergi bertapa ke dalam goa sekarang, lalu 1 bulan lagi saya kembali, lalu saya mengaku mendapat firman Tuhan, bukankah kawan-kawan akan menuduh aku orang gila? Ayo berpikir kawan-kawan. Nah, inilah yang belum pernah ada jawabannya. Dari siapapun lawanku berdebat, belum ada kawan-kawan. Sekarang aku akan bukakan kepada kawan-kawan Sahih Bukhari 3. Sebentar ya, biar jangan terkesan aku dituduh menghujat. Aku baca kawan-kawannya Sahih Bukhari 3. Nah, judulnya aja udah jelas. Permulaan wahyu. Itu kawan-kawan ya, permulaan wahyu. Nah, sekarang aku akan bacakan kawan-kawan. Sabar ya. Masih ada 1 menit lagi selula. Aduh, kayak mana ini? Sabar ya. Nah, ini dia kawan-kawan. Nah, inilah permulaan wahyu. Sudah, permulaan wahyu ini dikonfirmasi di dalam Sirah Nabawiyah dan Sahih Bukhari 3 bahwa memang benar kawan-kawannya, Nabi Muhammad itu sebelum menjadi nabi, dia pergi bertapakur ke dalam Gua Hiro itu. Dengan cara apa dia pergi? Ya dia bermimpi. Awalnya dia bermimpi. Apa mimpinya? Sebentar ya. Banyak kali iklannya. Apa mimpinya? Sebuah cahaya mengarahkan dia untuk pergi ke dalam goa itu. Dan itulah yang dia lakukan. Dalilnya bisa kawan-kawan baca di dalam Sahih Bukhari 3.
Semoga Sinandar bisa menjawab ini. Silakan. Habis waktunya. Habis waktunya. Ya. Ya, habis waktunya ya. Oke, waktu aku. Teman-teman, ayo diterima ketika aku ngomong, mute ya, di mute ya. Jangan sampai gua ngomong lu ngomong. Oke, silakan. Oke, diterima. Mana? Oke, yuk di mute, linknya di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kaum muslimin wal muslimat, saya haturkan terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk, sedangkan Yesus membawa pedang. Matius 10:34, aku datang untuk membawa pedang. Tetapi Nabi Muhammad katakan membawa petunjuk wadinil haqqi, dan membawa agama yang benar. Ya, wadinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikin, dan walau karihal musyrikun, dan agama yang benar itu adalah agama yang akan dimenangkan atas semua agama. Ya, kafir botak saat ini, mohon maaf, anak Katak, anak Batak, pada kesempatan kali ini saya akan bal-bali Anda. Ya, justru Yesus yang bertapa. Tema pada malam hari ini adalah Yesus dan Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Tapi lari ke bertapa. Ternyata menurut Alkitab, Yesus yang bertapa. Mana ada Nabi Muhammad bertapa? Saya jelaskan secara sistematis. Nah, bertapa, kalau kita lihat di sini, makna umum bertapa, tujuan dari bertapa itu adalah membebaskan dirinya. Ya, dalam literasi India, dosa-dosa warisan dipanaskan seperti seekor unggas. Jadi yang namanya bertapa adalah apa? Dia itu membebaskan dosa. Nah, Yesus yang bertapa. Satu, di mana lagi? Oke, kita lihat nih teman-teman ya. Kalau kita melihat di dalam Matius 12, teman-teman perhatikan. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menurut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi Yesus dikatakan akan mendapatkan tanda. Apa tandanya? Itu tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus itu adalah dia di dalam perut ikan selama 3 hari. Sedangkan Yesus di dalam perut bumi selama 3 hari. Yang dimaksud di dalam perut bumi selama 3 hari ini adalah kubur Yesus. Kalau teman-teman cari siapa yang bertapa, ini lihat teman-teman ya, kubur Yesus. Maka kubur Yesus itu jangan diasumsikan seperti kuburan di Indonesia. Kubur Yesus itu adalah gua. Dan Yesus hidup di dalam gua itu selama 3 hari. Teman-teman, Nabi Muhammad itu bukan bertapa. Karena yang namanya bertapa, dia tidak makan, tidak minum, tidak ngapa-ngapain. Itu namanya bertapa. Kalau Nabi Muhammad SAW itu bertahanus. Dia makan, dia minum. Dia itu sedang merenung bagaimana kelakuan umatnya. Sama ketika para suami juga berantem sama istrinya, dia merenung sambil merokok. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW itu memikirkan umatnya, merenung dia sendiri. Yang namanya bertapa itu bukan semacam itu. Lagi dan lagi si anak Batak ini cuma berasumsi. Temanya apa, lari ke situ. Ya, ini gabrol. Nah, saya akan tunjukkan data bahwa orang Kristen ini menyembah makhluk. Ya, kita lihat di dalam Zakaria 12 ayat 1. Jadi yang bertapa itu adalah Yesus di dalam perut bumi, di goa. Nabi Muhammad mana ada? Lihat di Gua Hiro. Gua Hiro itu tidak seperti gua yang Anda pikirkan. Kelihatan matahari, tapi kubur Yesus adalah goa. Nah, kita membahas tentang apa? Tentang Roh Kudus dan Yesus adalah ciptaan Allah. Dari judul saja lu sudah lari anak kata. Malu sih ya, harusnya kamu itu ya. Kita lihat nih teman-teman. Kalau kita cari di dalam Torah, tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus. Hanya ajaran pagan yang menyembah Roh Kudus. Ucapan ilahi. Ya, inilah firman Tuhan tentang Israel. Kemudian apa, langsung saja, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Dalam bahasa Ibraninya, Masha debar Adonai ali Israel neum Adonai, note shamayim, peyosed arets, peyosed ruah Adam bekirbo. Ternyata orang
orang Kristen menurut Alkitabnya, mereka ini menyembah makhluk Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah makhluk. Yang dibahas apa? Lari kemana-mana. Yang bertapa itu Yesus. 3 hari 3 malam dia hidup dalam kuburan. Kubur Yesus ternyata adalah goa. Ya, itu. Dan tujuan dari bertapa adalah menghapuskan dosa. Dor. Tampo lagi kon. Kita waktu 1 jam ya anak kata ya. Kaum muslimin, tap-tap layar ya. Jangan sampai kita kalah PK. Kita sudah menang debat, menang juga PK ya. Kalahkan kaum kufar, penyembah manusia. Inilah yang membuat orang-orang cenderung mengatakan aku menghujat. Karena dia bukan menjawab, malah cari remis. Al-Quran mau cari remis ke Alkitab, nggak imbang dong. Ya, Alkitab itu sangat detail sekali. Alkitab itu ditulis oleh 40 orang, nggak imbang. Jangan dulu cari remis. Ya, jangan dulu cari remis. Jawab dulu dong, biar tercerah. Jangan nanti orang membaca hadis ini jadi murtad. Selama ini kalian tuduh aku menghujat, giliran kutanyakan secara langsung, kau cari remis. Yang bertapa itu Yesus. Mana ada Yesus bertapa? Sudah? Nah, tapi ku jawab dulu. Di dalam Zakaria, roh menciptakan roh dalam diri manusia. Roh kita manusia ini benar. Itu ya ditempatkan oleh Allah. Roh kita manusia berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh Allah. Kalau kau mengatakan Roh Kudus itu roh Allah, coba kau lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah memelihara ciptaan itu. Artinya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah sudah ada. Bagaimana mungkin roh Allah itu adalah ciptaan? Sudah? Nah, Kejadian 6 ayat 3, Tuhan berfirman, rohku tidak selama-lamanya ada di dalam diri manusia. Nah, Tuhan sendiri mengaku kalau itu rohnya. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan rohnya sendiri? Sudah ya? Berarti roh itu bukan ciptaan. Nah, baik. Lalu kau membawa tadi, Yesus datang membawa pedang. Baca Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Yesus datang membawa pedang. Pedang yang diibaratkan di situ adalah firman Tuhan yang memang tajam. Firman yang diucapkan Tuhan Yesus lebih tajam dari pedang bermata 2. Contoh, ketika kalian mengatakan, adalah orang mengatakan Nabi Muhammad itu bertapa di dalam Goa Hiro. Alkitab jelas sekali menuliskan bahwa yang ada di dalam Goa Hiro itu adalah setan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Nah, itulah bukti ketajaman. Nah, lalu kau mengatakan, oh Nabi kami seperti ini, Nabi kami seperti ini. Alkitab jelas sekali mengatakan di dalam Matius 24 ayat 26 bahwa Nabi palsu itu berasal dari padang gurun dan ada biliknya. Sudah? Nah, tajam dong. Lebih tajam dari pedang bermata 2. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata, aku datang membawa pedang, itu firman yang dibawa Tuhan itu memang sangat tajam, menusuk ke jantung. Contoh, ketika Alkitab mencatat Nabi palsu itu akan diracun, maka menusuk ke jantung langsung. Waduh, yang diracun rupanya ini. Kayak gitu ya. Itulah arti dari Yesus datang membawa pedang. Sekali lagi Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Sudah? Bukan pedang secara simbolis, tetapi firman yang dibawa Yesus sangat tajam, menusuk ke jantung para penyembah-penyembah setan. Itu baik. Oke, udah ku jawab ya. Nah, lalu kau mengatakan Roh Kudus ciptaan. Udah ku jelaskan tadi karena kau membawa dalilnya di dalam Zakaria. Bahwa roh itu diciptakan. Roh manusia, kita manusia ini yang diciptakan Allah. Berbeda ya, roh manusia dengan Roh Kudus itu berbeda. Coba kita lihat di dalam Yesaya 61. Apa kata Nabi terdahulu ya? Yesaya 61 ya bro. Ini dia. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Itu kata Yesaya.
Jadi yang diciptakan itu adalah roh kita manusia. Roh Allah itu tidak diciptakan. Itu sesuai dengan perkataan para nabi. Nah, sekarang kita lihat lagi di dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Santai aja ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi memang roh Tuhan berbeda dengan roh kita manusia ini. Sebab roh Tuhan adalah roh yang maha kudus, adalah roh Allah itu sendiri. Itu, silakan. Oke. Suaraku terdengar bagus nggak? Terdengar, terdengar. Hmm? Terdengar, Baik. terdengar. Siap ya. Oke, kita mulai lagi. Oke. Di mute punyamu ya, biar nggak berisik. Makanya teman-teman ya, sudah aku bilang ya kualitas debater Kristen ini ya semacam ini, nggak ada ilmu. Roh Kudus itu adalah ciptaan Allah, ya, bukan hanya di dalam Zakaria 12 ayat ke-1. Zakaria 12 ayat ke-1 itu hanya pendukung. Kita lihat di dalam Mizmor, ya, di dalam Mazmur 104. Nih saya tunjukkan ya, Mazmur 104 ayat 30. Sebentar, Mazmur 114 ayat 30. Sebentar ya. Belajar bahasa Ibrani. Lihat ini. Dalam bahasa Ibraninya, ya, tesalah engkau mengutus ruahaha, rohmu, yibareun. Ternyata rohnya Tuhan, yaitu Roh Kudus, yibareun, tercipta. Yud hades penai adama. Apabila engkau mengirim rohmu, ini besar ya, mengacu kepada Roh Kudus. Mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ternyata ini terjemahannya Gabrul, ya. Ini roh mereka tercipta, padahal Roh Kudus yang tercipta. Makanya anak bata, saya menantang umat Kristen di muka bumi, tunjukkan di dalam Musa Roh Kudus disembah oleh Musa. Tidak pernah ada, karena Roh Kudus itu makhluk, sehingga Musa tidak menyembah Roh Kudus. Begitupun dengan Yesus. Di dalam Wahyu 3:14, Roh Kudus Yesus juga adalah makhluk. Kita lihat nih. Dalam bahasa Yunaninya, kaito angelo tes eklesias laodikion grapson tade legeho amen ho martus ho petisios tauteo. Ternyata Yesus adalah ciptaan Allah. Makanya, kenapa orang Kristen menurut Matius 7 ayat 15 masuk neraka? Kenapa? Karena mereka menyembah makhluk. Anda harus mempertanggungjawabkan ya. Mohon maaf teman-teman yang di YouTube saya akhiri karena sinyalnya nggak bisa nggak bisa muter. Teman-teman lihat nih ya, ini bagaimana LA sesatnya orang Kristen di Indonesia. Coba perhatikan teman-teman ya, 2 Petrus 2:4. Kita lihat terjemahannya. Anda boleh cek ya, anak kata ya. Dan ayat yang sering kali disampaikan oleh orang-orang Kristen. Ternyata ayat ini ayat Gabrul. Ya, kita lihat. Ini ya teman-teman, Gabrul ini ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan goa dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dari Petrus 2 Petrus 2 ayat 4. Ini terjemahan Gabrul ini. Goa ini tidak pernah ada di dalam bahasa Yunaninya. Tunjukkan bahasa Yunani dari kata goa di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Yang tinggal di dalam goa itu adalah Yesus. Karena tanda Nabi Yunus itu adalah hidup di alam maut. Hidup di perut ikan selama 3 hari 3 malam.
Dan begitupun Yesus akan hidup di kuburan selama 3 hari 3 malam. Ternyata kuburan Yesus itu bukan seperti di Indonesia. Kuburan Yesus itu goa, teman-teman. Tanya kepada orang yang sudah ziarah ke Yerusalem ya, kubur Yesus. Saya tunjukkan. Tolong jawab pertanyaan saya. 2 Petrus 2 nomor 4. Dari mana kata goa diterjemahkan? Makanya jangan jadi umat terjemahan. Anda dibodohi. Anda dibohongi. Sampai garu-garu kepala kan? Nih teman-teman lihat nih. Kalau kita cari dengan pencarian kubur Yesus, ternyata Yesus bertapa di dalam goa. Ini goa. Ini baru goa. Tuh, kubur Yesus. Nih, ini kubur Yesus nih. Kubur siapakah itu? Ini kubur Yesus. Kubur Yesus itu goa. Kalau kemudian benar apa yang dikatakan Yesus bahwa anak manusia akan hidup seperti hidupnya Nabi Yunus, maka ternyata Yesus hidup di dalam goa. Ngapain 3 hari 3 malam tidak makan? Itulah tujuan dari bertapa, untuk menghapuskan dosa. Dor lagi kon. Jawab pertanyaan saya, jangan kabur kemana-mana kon. Tuh, banyak orang Batak nih bilang nih, malu aku jadi orang Batak nih. Oke, Oke. waktunya dulu. Waktunya dulu dijalanin. Oke. Nandar, tampilkanlah di YouTube-mu, Nandar. Aku mau penginjilan, Nandar. Tampilkanlah di YouTube-mu, Nandar. Aku mau penginjilan. Tampilkanlah di YouTube-mu. Kenapa kau takut menampilkan di YouTube-mu? Sinyalnya budul. Alah, banyak kan. Coba lu cek. Aku mau nanti gua upload, lu cek coba. Udah, aku lu mau kalah penginjilan, tebak. Nandar. Langsung aja Tampilkanlah nanti di kalau YouTube-mu. masalah di YouTube nanti upload. Bagaimana penginjilan? Lu dijawab apa, tanya apa? Tanya Iya, apa, ini dijawab baru apa? kita mulai. Langsung aja, ini sudah waktu lu. Kenapa kau takut menampilkan di YouTube-mu, Nandar? Nggak bisa dibohongi. Dengan jalan apapun, aku akan tetap bersuara. Sudah, kalau Muhammad itu sebelum jadi nabi, dia bertapa dulu. Dalilnya di Sahih Bukhari 3. Lihatlah nanti aku live di TikTok. Aku akan menanyakan ini kepada Ustadz Abdul Somad. Karena asal kutanya sama si Nandar, tak bisa menjawab, kawan-kawan. Dia malah cari remis. Sudah, dia malah cari remis dengan mengatakan yang bertapa itu Yesus. Kalau memang Muhammad tidak bertapa, jawablah dari Al-Quran. Jawablah dari hadis. Paham ya kawan-kawan ya? Jelas sekali tertulis di dalam Sahih Bukhari 3 bahwa Muhammad itu bertapa dulu. Makanya aku berasumsi, makanya dia dituduh orang gila kan? Kan Muhammad itu dituduh orang gila. Bacalah di Al-Quran di dalam juz 14 itu. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Tapi tampilkanlah di YouTube-mu, Nandar. Kenapa kau takut menampilkan di YouTube-mu? Baik. Oke, sekarang aku menjawab dari Mazmur 104 ayat 30. Tapi tolong kau jawab ya soal bertapa itu. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Siapa mereka di sini? Baca ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Mereka di situ siapa? Mereka di situ adalah manusia. Roh Kudus itu bukan tercipta. Yang mereka tercipta di situ adalah manusia. Kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, manusia itu mati. Kalau Tuhan mengambil roh manusia itu terkejut dan kembali menjadi debu. Ayat 30. Apabila Tuhan mengirim rohmu, mereka tercipta. Manusia yang tercipta. Kalau soal memelintir memang kau agak lumayan lah Nandar gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin pada perdebatan kita selanjutnya kau akan tampilkan di YouTube-mu karena aku mau penginjilan ya. Baik. Yang berikutnya Wahyu 3 ayat 14. Dalam Wahyu 3 ayat 14 tertulis bahwa dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Perhatikan tanda bacanya saja, kau udah harus bisa memahaminya. Inilah firman dari Yesus, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Yesus itulah saksinya. Sudah? Bukan berarti Yesus ciptaan. Sudah? Lalu kau lari ke dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Inilah kelebihanmu Nandar. Ketika ayat Alkitab itu sesuai dengan hatimu, oh ini benar sesuai dengan Alkitab. Ketika tidak sesuai dengan hatimu, oh ini palsu.
Coba kau rujuk ke bahasa aslinya. Ini kan standar ganda. Kalau kau mengambil dari ayat Alkitab untuk membenarkan nabimu, maka kau juga harus percaya apa yang tertulis di Alkitab itu. Sekarang kita lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Benar ya kawan-kawan ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Inilah dalil yang diambil pendeta Warokah. Makanya ketika Muhammad pulang bertapa, dia dibawa istrinya kepada pendeta Nasrani, yaitu Warokah. Lalu Muhammad menceritakan apa yang dialaminya di dalam goa itu. Maka Warokah berkata, ini namus. Inilah dalilnya. Sudah, inilah dasarnya Warokah berkata kepada Muhammad, yang bertemu dengan kau itu namus. Karena di dalam Alkitab jelas sekali tertulis dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Paham ya? Nah, inilah dalil yang digunakan oleh Warokah, pendeta Nasrani itu. Maka dia katakan yang bertemu dengan Nabi Muhammad itu adalah namus. Gitu ya? Udah ku jawab ya semua ya? 1, 2, 3 udah ku jawab. Oke, silakan kau jelaskan dulu, kau jawab dulu dong. Muhammad pulang bertapa kok bisa jadi nabi? Silakan. Keluarkan dulu dalil-dalil yang kuat lah, dalil-dalil yang kuat kali dulu, yang keras. Jangan Coba nangis. dulu. PK. Enggak. Nangis tuh, merah mukanya, merah tuh lihat. Coba. Ya, oke ya. Lu diam, lu ngomong. Inilah teman-teman ya, kalau suatu agama dibodohi dan dibohongi dengan terjemahan. Saya mulai debat dengan si Rudy Yohanes tahun 2009. 2009 saya sudah berdebat. Jadi kau ini baru anak baru. Gua sudah debat dengan si Rudy dari tahun 2029 di zaman Facebook. Orang Kristen seringkali menggunakan 2 Petrus 2 ayat keempat tentang goa. Saya pertunjukkan kepada Anda, tidak ada kata goa gitu. Di dalam, kita lihat di Bible Hub ya teman-teman ya. 2 Petrus 2 ayat keempat. Lu cari. Nggak pernah nih, teman-teman lihat ya. Atau teman-teman download sendiri Bible Interlinear. Nggak ada kata goa di situ. Nggak ada kata goa. Apalagi lu mengatakan itu tafsiran Warokah. Tafsiran Warokah mana tentang kata goa? Hah? Inilah kebodohan. Makanya saya bilang, yang turun itu yang pinter lah. Yang ngerti bahasa Ibrani, yang mengerti bahasa Yunani. Lu ditanya apa, jawab apa. Ingat anak kata, yang nonton lu itu banyak. Ini 1000 orang yang nonton. Teman-teman, catat baik-baik. Mereka itu dibohongi dengan terjemahan. Untuk menghujat umat Islam saja, mereka dibohongi dengan terjemahan. Mana kata goa di dalam 2 Petrus 2 ayat keempat di dalam bahasa Yunani? Jangankan ke bahasa Yunani, bahasa Inggris pun gak ada kata goa. Hanya orang Kristen di Indonesia yang dibohongi dengan terjemahan untuk menghujat Nabi Muhammad dengan 2 Petrus 2 ayat keempat. Malam ini kalian mulai berpikir, ternyata selama ini kalian dibohongi. 2 Petrus 2 ayat keempat tidak ada kata goa di dalam bahasa Yunani-nya. Catat baik-baik. Kalau Yesus bertapa, Anda menuduh Nabi Muhammad bertapa. Tidak ada sejarahnya yang namanya bertapa itu tidak makan, tidak minum. Nabi Muhammad SAW itu bertahanut, merenung, berpikir tentang umatnya. Dia tidak puasa, sebagaimana orang-orang yang bertapa, ketika bertapa tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya, Nabi Muhammad makan dan minum, diantar oleh Khadijah radhiyallahu anha. Tujuan bertapa adalah menghapus dosa. Coba Anda googling. Tujuan bertapa untuk moksa, untuk bertemu Tuhan, untuk kemudian terhapus dosa-dosanya. Jangan tertawa Anda. Anda tidak. Nah, kalau Yesus bertapa, ada ayatnya. Ya, tanda-tanda Nabi Yunus. Lihat anak bata. Kalau Yesus bertapa, ada ayatnya. Ya, tanda Nabi Yunus. Perhatikan anak bata nih. Anda baca di situ. Ya. Tanda Nabi Yunus. Matius 12 ayat 39.
Ya, mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kita lihat rahim bumi yang dimaksud oleh Yesus itu seperti apa. Ternyata Yesus yang tinggal hidup di dalam goa. Ini goa anak bata. Kalau gue berbicara itu gue membuktikan data. Teman-teman boleh cek ya. Kubur Yesus itu goa. Menurut data Alkitabmu, ya, Yesus akan hidup di dalam goa itu, di dalam perut bumi, ya. Nih, anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi siapa yang bertapa dalam goa? Yesus di dalam goa, di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Maka laparlah Yesus katanya itu. Kalau Nabi Muhammad itu bertahanus. Dari definisi saja Anda berbohong di sini. Kemudian, makanya Dul, kenapa lu kok panik? Mazmur 104 ayat 30, ya. Mazmur 104 ayat 30 sangat jelas di situ bahwa Roh Kudus itu adalah ciptaan Allah. Tapi kamu menyangkal. Baiklah, kalau kamu menyangkal, Rudi, tunjukkan ya di dalam Torah, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Musa menyembah Roh Kudus. Di mana di dalam Torah ada ayat yang berbunyi, Payomer Elohim, anahnu apa pehapen, peruha kodes Eloa. Di mana di dalam Torah ada ayat yang berbunyi, jangan gelisah kau. Kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Jangankan ada firman Tuhan semacam ini. Roh Kudus saja tidak pernah tertulis di dalam Torah. Kalau perjanjian baru menuhankan Roh Kudus, mestinya Musa juga menyembah Roh Kudus. Dor, jawab ya. Jangan lari kemana-mana. Tunjukkan 2 Petrus 2 ayat 4 bahasa Yunaninya. Kapok kon, babak belur malam hari ini kon. PK mulai. Oke. Sebentar ya, aku jawab dulu ya. Nah, ini dah. Baik. Coba kau lihat di dalam bilangan 11 ayat 25 kawan-kawan ya. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnyalah sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Roh itu hinggap pada mereka. Kepenuhanlah mereka semua seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Artinya ketika Roh Kudus ini yang ada di dalam Musa ini diberikan kepada orang lain, maka orang lain itu akan kepenuhan seperti seorang nabi. Udah, itu yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, tunjukkan ayatnya di mana orang menyembah Roh Kudus. Orang yang menyembah Tuhan sudah menyembah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Paham ya? Orang yang menyembah Yesus sudah menyembah Tuhan. Karena Yesus itu adalah wujud dari Allah itu sendiri. Sudah? Nah, semoga kau paham, Nandar. Kalau kita menyembah Roh Kudus, Musa menyembah Roh Kudus, Musa menyembah Yesus, Musa menyembah Tuhan. Berarti Tuhan ada 3 dong. Siapa yang menyembah Yesus sudah menyembah Roh Kudus. Siapa yang menyembah Allah sudah menyembah Roh Kudus. Karena Roh Allah adalah roh dari Allah itu sendiri. Ruah Elohim namanya. Paham ya? Bilangan 11 ayat 25. Ketika roh itu diambil Tuhan dari Musa dan diletakkan kepada ke-70 tua-tua itu, maka 70 tua-tua itu bernubuat seperti nabi. Sudah ya? Itu di dalam kitab Musa, di dalam bilangan 11 ayat 25. Baik. Sudah ku jawab, Nandar. Nah, kenapa kau alergi dengan kata goa? Jelas sekali di Alkitab tercatat di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Saya bacakan ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kenapa kau alergi dengan kata goa? Atau kenapa enggak kau demo aja LAI itu? Oh, LAI salah terjemahan. Jangan standar ganda, kawan-kawan. Kementerian Agama mengambil nubuatan Nabi Muhammad dari Alkitab. Artinya Alkitab itu benar dong. Nah, giliran ada goa di dalam Alkitab, kenapa kau takut? Kenapa kau takut mengakui kalau Muhammad itu bertapa dulu makanya jadi nabi?
Makanya aku tak mau percaya Muhammad. Masa orang yang pulang bertapa jadi nabi? Paham ya? Masa orang yang pulang bertapa jadi nabi? Nah, semoga kau paham. Makanya dia kan dituduh orang gila. Coba aku tunjukkan sama kau ayatnya ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Coba kau baca di dalam Quran surah Al-Hijr ayat ke-6, juz 14 itu, Nandar. Apalah dulu, jawablah dulu biar bisa tercerahkan orang-orang Islam. Jawablah dulu, janganlah dulu kau cari remis ke Alkitab. Coba kau baca dulu di dalam Quran surah Al-Hijr ayat ke-6. Dan mereka berkata, wa qallu, apalah bahasa Indonesianya aja lah, aku nggak paham aku bahasa Arab ya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Nah, siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah orang-orang jahiliyah. Kenapa orang-orang jahiliyah mengatakan Muhammad orang gila? Karena pulang bertapa jadi nabi. Itu yang membuat orang-orang jahiliyah mengatakan seperti itu. Ini kan tafsirku. Atau kalau kau punya tafsir yang lain, coba jelaskan kenapa Muhammad dituduh orang gila. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hijr ayat 6. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa dia dituduh orang gila? Itu ya. Lalu asumsiku mengatakan wajarlah dituduh orang gila. Karena masa pulang bertapa mengaku menjadi nabi? Gitu ya. Nah, lalu kau mengatakan tidak ada bertapa. Apa sih bahasa yang lebih halus? Apa sih bahasa yang lebih halus dari bertapa itu? Bertapakur, bertahanut, sama saja masuk ke dalam goa merenung. Jadi jawab dulu, nggak usah dulu utak-atik kemana-mana. Biar tercerahkan, nanti dituduh orang aku menghujat loh. Dituduh orang nanti aku menghujat Anda. Ya, kau jawab, silakan. Ya, oke. Timer. Oke, timernya dimulai. Bentar ya. Jawab Nandaria, nanti dituduh orang aku menghujat loh. Siap. Aku jawab. Siap. Ya, inilah si anak Batak ya teman-teman. Aku jawab dulu yang terakhir nih. Tentang Quran surat Al-Hijr ayat 6. Jelas yang mengatakan di situ adalah orang-orang jahiliyah. Dari jahiliyah saja artinya adalah orang-orang bodoh. Tapi kalau Yesus dikatakan tidak waras, ya teman-teman. Bang Woto, aku sudah tahu ayatnya, tenang. Kalau Yesus dikatakan tidak waras, yang mengatakan Yesus tidak waras, itu justru adalah keluarganya sendiri. Kita lihat nih ya. Markus 3 nomor 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, sebentar, mereka datang hendak mengambil dia. Dia di sini adalah Yesus. Lihat nih, hurufnya besar. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Jadi apapun hujatan orang Kristen terhadap Islam, teman-teman, mengatakan Nabi Muhammad tidak waras dengan mengutip perkataan orang jahiliyah. Itu orang jahiliyah, maknanya adalah orang-orang bodoh. Sedangkan yang mengatakan Yesus adalah orang gila, itu adalah kaum keluarganya. Markus 3:21 yang mengatakan Yesus gila adalah keluarganya. Bunda Maria, Santo Yosef, mengatakan Yesus gila. Jadi tolong ya, diskusi kita jangan bertendensi ada kebencian. Karena kalau kamu tendensinya kebencian, maka Alkitabmu sendiri, jangan nangis. Alkitabmu sendiri mengatakan Yesus orang gila menurut kaum keluarganya. Kalau orang jahiliyah mengatakan Nabi Muhammad adalah tidak waras, karena memang mereka benci. Tapi Yesus, keluarganya sendiri menganggap Yesus gila loh. Kok kamu menuhankan orang gila? Nah, jelas ya. Apapun hujatan Anda terhadap Nabi Muhammad, kitabmu yang akan membela. Ternyata menurut kitabmu Yesus gila. Menurut kitabmu, bukan menurut saya. Di dalam Markus 3:21. Kemudian, kalau tentang nubuatan Nabi Muhammad, itu jelas dalam bahasa Ibraninya.
Di dalam Markus 16 ayat ke-13, aku bacakan dalam bahasa Ibrani. Makanya pendeta tidak ada yang berani sama aku, karena mereka kaum terjemahan botol semua, macam anak bata ini. Saya sebagai anak Sunda, pintar. Kita lihat nih. Di dalam bahasa Ibraninya ya, abalhu, asher, hu, ruaha, emet. Fonetik spellingnya, ehmet, ahmad ya. Di dalam bahasa Ibrani ada shem hagub, kata ganti. Dalam bahasa Arab ada domir. Ternyata ruaha emet atau ehmet, roh kebenaran, itu domirnya laki-laki. Ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Sedangkan 2 Petrus 2 jelas-jelas kalian dibohongi dengan terjemahan. 2 Petrus 2 ayat keempat, saya minta kepada Anda datanya. Ya, di mana kata gua dalam bahasa Yunani? Karena kitabmu itu terjemahan. Jangan terguncang. Kitabmu itu adalah kitab terjemahan. Kamu mengakui, kalian bapak-bapak gereja mengakui bahwa kitab perjanjian baru bahasa aslinya bahasa Yunani. Saya minta kepada Anda, bahasa Yunani dari kata gua ini apa? Kalau hanya berasumsi, ya kamu tidak ada manfaatnya, RK anak bata, ya. Nih aku tunjukkan satu persatu ya. Nih RK lihat nih, si anak kata. 2 Petrus 2 ayat keempat. Coba kamu tunjukkan di sini. Kata gua ini kan bahasa Inggris. Coba kamu tunjukkan di dalam bahasa Inggris gua di mana nih? Angelo. Coba perhatikan nih. Coba kamu tunjukkan. Dari tadi kamu hanya modal omong, anak bata. Ya, tunjukkan. Artinya apa? Bagaimana agamamu benar selama ini kamu dibohongi dengan terjemahan. Kalau saya baca Al-Quran bisa, baca Ibrani bisa, baca Yunani bisa, makanya tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Kalau cuma kamu cuap-cuap, di dalam Mazmur 104 ayat ke-30, jangan garuk-garuk kepala. Orang sudah tahu, kamu tuh bodoh. Dudul. Aku mah pinter. Bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Arab. Baca Quran maksudnya ya. Nah tuh, jangan nangis. Waktu masih ada ya. Mazmur 2, Mazmur 104, 30, sangat jelas di situ. Bahwa Roh Kudus adalah ciptaan. Pertanyaan saya, kalau kamu menyembah makhluk yang bernama Roh Kudus, tunjukkan kalau Musa menyembah Roh Kudus. Jawab. Jangan gentar hatimu, anak bata, mau nangis pula kau ini. Macam mana pula kau orang Batak tapi kok lemah. Aku orang Sunda kuat ini. Dor. Kalah kon. Mampus kon. main cedet kau. Tunjukkan kau. Dua orang aku menghujat, Nandar. Kalau kau tidak menjawab, Muhammad itu sebelum jadi nabi dia bertapa dulu, Nandar, di dalam Sahih Bukhari 3. Gitu ya, nggak usah dulu kau pergi ke kitab suci kami, nggak usah dulu, lupakan dulu kitab suci kami ini. Nanti dikira orang aku menghujat loh, Nandar. Itu yang bikin aku sedih, karena kau tidak menjawab. Ki Joko Bodo pulang bertapa jadi paranormal. Muhammad pulang bertapa kok jadi nabi? Harusnya itu dulu yang kau jawab. Baca deh di dalam Sahih Bukhari 3 itu. Aku jadi sedih kayak gini, Nandar. Karena kau tidak mau menjawab, jadi dipikir orang Islam nanti aku menghujat. Sudah? Dipikir orang Islam nanti aku menghujat, makanya sedih aku. Karena kau nggak menjawab, coba aku baca dulu sama kau ya. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin lanjut aja ya, baca ya Sahih Bukhari 3 ya kawan-kawan ya. Nah ini dia. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Nah dia menyendiri ya. Lalu beliau memilih gua Hiro untuk bertahanut, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanut kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah, mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya datang Al-Haq. Saat beliau di Goa Hiro, malaikat datang seraya berkata, bacalah. Nah malaikat pula itu. Aduh, malaikat di dalam goa itu setan kawan-kawan. Bacalah, beliau
beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Waliyah seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Nah, inilah asbabun nuzulnya, kenapa ada ayat wahai orang-orang yang berselimut. Bacalah di Al-Quran, wahai orang-orang yang berselimut. Inilah asbabun nuzulnya itu. Ketika dia pulang, aduh,